Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Juli. Bersyukur untuk semua penyertaannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebentar kami mau membaca firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun kita hanya akan membaca ayat 14 saja. Demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya Bapak Ibu, kisah tentang Abraham di dalam Kejadian 22 ini LAI memberikan judul adalah kepercayaan Abraham diuji. Ya, kisah yang sangat terkenal yang mungkin sebagian besar kita sudah pernah dengar akan kisah ini. Dan secara pribadi ketika membaca bagian ini selalu diingatkan, selalu diberkati betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah dan betapa kita perlu sungguh-sungguh memiliki ketaatan seperti iman daripada Abraham. Ya Bapak Ibu, di dalam kisah ini diceritakan bagaimana iman Abraham diuji. Pada masa itu Abraham gak tahu kalau dia sedang diuji Tuhan. Kita yang tahu, pembaca yang tahu, ya. Dikatakan Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Bapak Ibu, tentu ini bukanlah hal yang mudah, ya. Anak yang dijanjikan Tuhan puluhan tahun Bapak Ibu. Dan di dalam pasal ini dikatakan supaya Ishak yang sangat dia kasihi ini, yang sudah dia nantikan lama ini untuk dipersembahkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat respon daripada Abraham, dikatakan di ayatnya yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak marah gitu ya, dia tidak menunda-nunda, tetapi dia taat. Apa yang difirmankan Tuhan kepadanya dia lakukan. Sehingga dalam pas ayat 1 sampai 10 ini kita belajar bagaimana iman yang tetap taat walau tidak mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Abraham ini bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Dia memiliki pengenalan yang baik akan Allah. Relasi dengan Tuhan begitu dekat. Karena dia tahu apa yang difirmankan Tuhan itu pasti adalah yang terbaik. Walaupun secara manusia kita sebagai pembaca, aduh, kok begitu? Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan, Tuhan mau menguji iman dan ketaatan Abraham, mau mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan harus lebih besar daripada keterikatan pada berkat yang diberikannya. Dan Abraham dalam hal ini dia lurus, ya, dia taat walau dia tidak mengerti. Bahkan ketika anaknya bertanya, ya di dalam ayat selanjutnya, ketika Ishak bertanya, di mana? Di sini sudah ada api dan kayu, di manakah anak domba? Abraham tetap berkata, Allah yang akan menyediakannya, dan mereka berjalan. Sampai dikatakan sudah pegang pisau, ya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Bayangkan Bapak Ibu, hati
bagaimana sedihnya. Tapi malaikat Tuhan dari langit berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan akhirnya Tuhan menyediakan ada anak domba. Dan dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Bapak orang beriman. Karena apa Bapak Ibu? Dia mengenal siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhan menyediakan. Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Di Bapak Ibu, di dalam perikop ini kita belajar dua. Yang pertama, ada iman yang tetap taat walau tidak mengerti. Dan yang kedua, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal, keraguan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kisah Abraham ini kita diingatkan untuk tetap berani melangkah walaupun kita tidak memahami, kita tidak mengerti, tapi tetaplah taat, belajar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yakinlah seperti di dalam kisah Alkitab ini, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap kita. Percayalah. Mari terus memiliki iman, pengharapan, dan belajarlah taat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus beranugerah di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu lagi mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang besar, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kepada setiap kami. Di dalam ketidakmengertian kami, ajar kami untuk terus berani melangkah karena iman kami, pengenalan kami akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.